Sebelum judul khotbah hari ini adalah Wife, the helper from the Lord. Istri penolong dari Tuhan. Coba kalau ada istrimu bilang kiri kanan saudara, bilang sama istri saudara, kamu itu penolong, bilang saudara. Kamu itu penolong. Bilang sama yang baru ngomong, bukan penodong, bilang saudara. Amin. Kamu adalah apa? Penolong. Saya kalau saudara yang belum nikah bilang sama dirimu yang perempuan, saya diciptakan untuk penolong. Amin. Tadi Pastor Zion menyampaikan dengan sangat baik saudara mengenai penolong. Bapak Ibu suatu hari ada seorang istri bertanya sama suaminya, Pak, sebelum kita menikah Papa sering banget kasih hadiah. Kok sekarang Papa semenjak menikah gak pernah lagi kasih Mama hadiah? Suaminya bilang, Mama pernah lihat gak? Nelayan kasih umpan buat ikan yang sudah ketangkap? Gak pernah. Nah itu dia, karena Mama sudah ketangkap gak perlu lagi dikasih hadiah katanya. Dikatakan juga berikutnya satu hari Tono diundang makan di rumahnya Joko saudara. Selama duduk Tono melihat betapa romantisnya Joko sama istrinya. Dikit-dikit bilang sayang, beb, honey dan seterusnya. Joko karena gak sabar, Joko bilang hebat kamu ya. Tono bilang sama Joko hebat ya kamu Joko ya. Udah nikah 35 tahun masih mesra. Panggilnya honey, sayang, beb. Dan Joko sambil nengok kiri kanan, lihat istrinya ada apa enggak. Ton, bukan gitu. Masalahnya gue udah lupa siapa nama istri gue. Makanya gue panggil Han, Beb, dan sebagainya. Itu yang gak ketawa, masalahnya terlalu besar saudara. Ya, gak ketawa saudara, diem aja. Kayaknya berat sekali beban saudara. Ya kan saudara ya. Suatu hari ada seorang istri bilang gini, Mama kecewa sama Papa. Ini istri sewot banget. Mama gak nyangka ternyata Papa itu miskinnya minta ampun. Mama ditipu sama Papa. Terus kata suami bilang, Papa gak pernah nipu ya. Papa dari dulu bilang, Mama aja gak denger. Kapan Papa bilang? Setiap kali Papa bilang, sayang kamulah satu-satunya harta yang kumiliki. Kamu jawabnya cocuit. Jadi hati-hati kalau ada pria-pria bilang kamu olah segalanya, miskin dia itu. Saya ada banyak nih modal-modal buat jokes ini saudara. Lebih lama cari jokes daripada khotbah saudara. Mari kita akan belajar. Saya nggak membahas mengenai peran perempuan di marketplace, di bisnis, di pendidikan, di pekerjaan. Saya ngomongin secara spesifik biar nggak terlalu melebar ke kiri kanan. Peran wanita, peran istri di rumah tangga. Kalau saudara yang pengen mungkin mendengar lebih relatable, saudara bisa mendengar Pastor Amanda. Nanti di sesi kedua dia akan duet sama saya dan di jam 3 dia akan membahas dari perspektif wanita. Tapi izinkan saya dalam anugerah Allah untuk menyampaikan kebenaran ini. Mari kita buka Kejadian 1, 27 dan 28. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, ya. Maka laki-laki dan diciptakannya lah apa? Mereka. Ayat 28. Apa? Allah memberkati mereka lalu apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah itu burung-burung atas segala binatang yang apa? Merayap di mana Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya, taklukkanlah, berkuasalah. Ayat ini diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, bukan kepada Adam untuk Hawa, bukan kepada Hawa untuk Adam, tetapi diberikan kepada both of them, kepada Adam dan Hawa. Saya merasa kayak Bruce Lee nih. Tolong respon khotbah saya soal. Wata! Baru sembuh. Saya mau bilang sama saudara, dunia berusaha menyamarkan. Dunia berusaha menghapuskan. Dunia berusaha membuat pemahaman yang kelihatannya Alkitab banget gitu. Tapi nggak ada kebenaran di sana. Bapak Ibu, saya mau bilang sama saudara bahwa perempuan dan laki-laki equal in value. Dengar, ini yang ngomong laki-laki. Ini yang ngomong ini pendeta. Ini yang ngomong ini sekolah teologi. Biar saudara berpikir bahwa Allah tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Equal in value.
equal in dignity, equal in mandate, tapi different dalam fungsinya. Saya ulang lagi, secara value pria dan wanita apa? Equal. Secara mandat pria dan wanita apa? Equal. Tetapi berbeda perannya. God create equality of worthy dari laki-laki dan pria. Tetapi ada perbedaan roles-nya. Ada perbedaan fungsinya. Makanya Bapak Ibu, saya akan bagikan ada 5. Mari kita cepat saja. Let's begin Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa peran Alkitab seorang istri. Yang pertama adalah wife is a partner to rule over creation. Bahwa istri diciptakan menjadi mitra untuk memerintah ciptaan, untuk mengelola keluarga. Mari kita baca Kejadian kembali ayatnya yang ke-27. 1 ayat yang ke-27. 3, 2, ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya lah apa? Mereka. Bapak Ibu, kita sedikit gali lebih dalam sedikit saja di poin pertama ini. Bahwa wanita diciptakan equal dengan laki-laki. Tapi berbeda peran. Jangan pernah berpikir bahwa wanita bisa diperbudak oleh suaminya. Jangan pernah berpikir bahwa wanita adalah makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Itu gak ada di Alkitab. Never. Gak pernah tertulis. Bahkan saya pernah iseng-iseng tanya sama ChatGPT. Saya tanya, kepercayaan mana yang paling memandang tinggi wanita? Dan kasih saya ayat-ayatnya. Saya debatin ChatGPT. Memang gak ada kerjaan. Tapi sampai kesimpulan bahwa menurut mereka, berdasarkan data-data, bahwa kepercayaan yang memandang tinggi wanita. Namanya kekristenan. Amin. Namanya apa Bapak Ibu? Kekristenan. Hari ini kita akan melihat, kalau Alkitab mengatakan kita diciptakan, para wanita diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Tulang rusuknya Adam, bukan dari kepala. Agar istri tidak merasa di atas suami atau menguasainya. Bukan dari kaki, agar istri tidak diinjak-injak atau dianggap rendah oleh suaminya. Dari tulang rusuk. Kenapa saudara? Karena dari tulang rusuk agar istri menjadi teman sepadan. Berdiri berdampingan di sisi suami. Tulang rusuk itu posisinya di bawah lengan. Kenapa? Agar istri selalu dilindungi oleh suaminya. Tulang rusuk itu Bapak Ibu dekat dengan hati. Kenapa? Agar istri selalu dicintai dan disayangi oleh suaminya. Para suami sama-sama bilang sama saya, mengasihi dan menyayangi istri. Bapak Ibu, tulang rusuk Adam dipakai oleh Allah. Yang kedua, mari kita gali lebih dalam lagi. Bahwa wife is a helper to a husband. To her husband. Bahwa istri adalah penolong bagi suami. Dengar baik, poin ini mungkin sangat penting. Poin kedua ini sangat penting. Di poin kedua Bapak Ibu, bahwa peran penolong bukan berarti istri lebih rendah secara derajat. Tadi Pastor Zion bilang kata penolong dalam bahasa asing menggunakan kata ezer. Kata ezer Bapak Ibu dalam Alkitab muncul sebanyak 21 kali di Perjanjian Lama. Dan 16 kali kata ezer dipakai oleh Allah. Jadi Allah menolong umatnya. Jadi ezer itu tinggi banget. Ezer itu mulia banget. Para suami hear me out. Ketika Allah bilang istri jadi penolong, ini bukan penolong remehan. Ini bukan penolong cawe-cawe nggak jelas. Ini bukan penolong yang derajatnya lebih rendah. Tapi penolong yang Alkitab katakan kata ezer. Yang dipakai oleh Allah untuk menolong umatnya. Biar para suami mengerti kita tidak sempurna tanpa istri kita. Kok gak ada yang ngamin sih? Kayaknya ada jiwa-jiwa patriarki yang terlalu kuat di sini. Iya, kita gak sempurna tanpa istri kita. Aminmu diinjek istri apa gimana kakimu? Amin, gak cepet ya, cepet. Kata ezer itu bukan berarti asisten.
Ada banyak suami jadikan istrinya, mohon maaf Bapak Ibu, pembantu. Ngepel, nyapu, cuci piring. Menurut survei, istri bisa mengerjakan 10 pekerjaan di rumah. Ngepel, nyapu, cuci piring, cuci mulut suaminya, dan seterusnya. Itu gajinya kalau dihitung Bapak Ibu, itu terlalu besar. Kata Ezer bukan asisten, tetapi lebih dekat ke penolong, ke penyelamat. Jadi ketika para suami ngerti ini, Ezer adalah pertolongan yang menyelamatkan. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia itu apa? Aku akan menjadikan apa? Ezer baginya. Ezer baginya. Kata tadi Pastor Zion bilang kenekdo. Yang artinya bukan hanya penolong, tapi manusia yang sepadan. Bukan di bawah, bukan di atas. Enggak, saya pengen saudara ngerti para laki-laki. Saya pengen saudara para perempuan ngerti. Bahwa di dalam kamu ada kekuatan yang dapat menolong priamu. Di dalam kamu ada kekuatan yang dapat mengangkat suamimu. Di dalam kamu, saya tidak peduli pendidikanmu, saya tidak peduli latar belakangmu, tetapi di dalam kamu para wanita ketika kamu diciptakan oleh Allah, Allah memberikan kamu kekuatan yang dapat menjadi nilai tambah buat suaminya, yang dapat menolong suaminya. Bahkan dari mimbar ini saya ngomong dengan sangat bangga bahwa Adam bukan diberikan bawahan oleh Allah. Allah nggak bilang sama Adam, Adam ini Hawa bawahanmu, no. Tapi Allah bilang sama Adam, Adam ini Hawa apa? Penolongmu. Ambil bangku duduk lagi boleh. Amin. Jadi istri adalah kekuatan yang menolong. Istri bukan asisten. Pak, mari kita rendah hati, Pak. Menjadi penolong bukan berarti laki-laki itu lemah. Tapi laki-laki itu tidak sempurna. Saya tungguin aminnya dari laki-laki. Amin. Di Taman Eden loh. Allah bilang gini, tidak baik manusia itu. Taman Eden yang perfectly there. Sempurna. Di Taman Eden aja laki-laki gak boleh sendiri. Apalagi di Bekasi. Nggak, betul gak? Bisa nangkap gak? Di Taman Eden aja yang semuanya perfect. Betul gak? Sempurna. Gak ada cicilan, gak ada bunyi tokenmu itu. Hujan gak takut banjir. Halo? Dan sebagainya. Lebih hebat mana? Taman Eden atau Bekasi yang banyak harapan itu? Taman Harapan, Harapan Indah, Harapan Jaya, harapan masih ada. Teruslah berharap. Dan harap-harap cemas. Lebih baik mana? Taman Eden apa Bekasi? Di Taman Eden, Allah bilang gini. Tidak baik suami seorang diri. Aku akan menjadikan apa? Penolong. Gak usah orang lain, saya bersyukur. Mumpung istri saya lagi gak ada nih. Punya penolong, namanya Amanda. Saya bersyukur. Kita kan laki-laki, saya kalau pergi keluar kota, koper saya udah lengkap. Saya gak pernah buka. Tentunya sampai tempat tujuan saya buka. Dia yang siapin. Kelemahan saya di cover sama dia. Tuhan tuh unik. Dia akan kasih kamu wanita yang bukan kamu suka banget gitu. Tapi yang waktu wanita kamu butuhin. Mungkin kamu lihat dia, kalau dia lihat gitu cerewetnya minta ampun. Tapi cerewetnya itu bagimu lagu yang indah. Sampai kau bilang teruslah cerewet ma, merepet lah. Ketika dia gak merepet, kau yang stres. Sakit kau ma. Tapi cerewetnya itu nolong saudara. Amin. Bapak Ibu sebagai contoh, saya dikasih sama Tuhan visi yang besar. Untuk mendirikan gereja, kerinduanku church, katakan amin.
Tetapi untuk perihal yang namanya detail, intuisi. Bagaimana istri saya, bapak ibu, dia penolong. Kalau ketemu orang, saya udah belajar. Kalau dia bilang, aku gak cocok sama orangnya. Gak tahu gimana. Dulu saya kira, alah lo aja lebay. Tapi ketika jalanin, ternyata memang istri punya intuisi yang tajam. Bu, tentunya dalam Tuhan ya bu. Jangan lo pakai macam-macam nih bu. Istri saya bilang sama saya, ketika udah kejadian dan ternyata orang yang dia gak suka dan benar jahat sama saya, dia cuma ngomong gini, kan? Gak banyak sih, cuma 3 huruf. K-A-N, kan? Intuisi. Istri yang dapat menolong. Bapak ibu, biar perbedaan suami dan istri itu menjadi kekuatan, bukan menjadi sumber keributan. Katakan yes. Makanya para suami dengar baik perkataan saya. Merendahkan hatilah. Untuk apa? Menerima bantuan dari para istri. Kalau kamu lagi lemah, kamu lagi gak kuat, gak apa-apa nangis sama istrimu. Katakan, pastikan dia istrimu. Karena kalau istri orang gak ada otak loh. Amin. Kalau kamu lagi lemah, bilang sama istrimu, sayang, aku lagi lemah, doakan aku. Saya sering, istri saya, tadi malam kami doa berempat. Saya, istri saya, Geni sama Joy. Yang pertama, Joy yang doa. Udah gak usah didengar doanya, ngaco gak jelas. Ya T-Rex lah, makan apalah. Geni rada bener dikit. Istri saya ya bener lah. Giliran saya doa paling panjang. Anak saya Joy nyanyi deh. Amin. 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 Amin dong papa. Amin, amin. Ini bukan gereja papa. Digigit tangan saya lagi doa. Kayak kuasa kegelapan gitu. Tapi minggu lalu saudara, ketika saya sakit, ketika saya lemes gitu. Bapak ibu, bibir pecah-pecah. Mata kunang-kunang. Susah buang air besar. Minumlah. Istri saya yang doain. Laki-laki gak usah sok. What? Situ bukan Yesus. Ada kalanya laki-laki. Sayang aku gak kuat. Doain aku. Udah. Istri mau pegang tangan. Jangan kau bilang, doa apa sih kau? Gak benar doamu. Kau yang gak benar mulutmu. Pak, gimana bisa ditolong? Kalau kita ngerasa istri kita gak bisa tolong. Saya gak peduli pendidikan istrimu. Tapi ketika engkau menikah, genaplah firman Allah. Dia panggil istrimu jadi penolong bagi kamu. Bu, ingat bu. Kamu yang nolongin suamimu. Tuhan akan kasih kepekaan sama kamu. Orang lain gak lihat sedih hatinya. Kan laki-laki gitu kan. Laki-laki tidak bercerita. Kan katanya begitu, hashtag. Ya kan laki-laki tidak bercerita, diam aja dia. Diam, makan dalam aja. Karena dari kecil laki-laki diajar gak boleh nangis. Laki-laki diajar harus kuat, harus strong. Tapi kalau kamu doa sama Tuhan, nanti Tuhan bisa kasih kepekaan. Suamimu cuma diam gitu di pojokan rumah. Salurannya diganti terus. Tiap menit ganti. Terus kamu tanya, papa nonton apa sih? Dia aja gak tahu. Berarti suamimu lagi kacau balau. Berarti itu fungsimu. Jadi apa? Jangan marah korongrong. Stres dia. Gila dia nanti. Suami gak ngomong. Istri saya tahu. Tahu kalau saya lagi diam nih. Dia cuma gini tangan saya. Bagi 100 dong. Enggak. Dia cuma pegang tangan saya ngomong gini. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Dulu awal nikah pertama susah banget buat saya mengakui. Untuk share keluh kesah saya. Susah banget. Kenapa? Karena saya melihat contoh keluarga di rumah saya. Laki-laki Power Rangers. Gak boleh lemah. Tahun kedua, ketiga, pas 2 tahun yang lalu dihajar Tuhan. Dar. Nangis terus.
Kadang-kadang nangisan di pelukan istri saya. Iya, iya. Saya mau bilang, para perempuan, kamu dipanggil jadi penolong. Saya mau tanya, yang ditolong sama yang nolong lebih kuat mana? Yang menolong. Makanya kita suka dengar kan, suami istri, istrinya meninggal, suaminya bilang tidak akan nikah. Kuat. 3 bulan kemudian kirim undangan. Kok papa nikah lagi? Maaf ya ma. Tapi kalau perempuan, lihat suaminya meninggal. Walaupun mungkin meninggal karena dia. Enggak. Suaminya meninggal. Istrinya nikah lagi enggak? Enggak. Kenapa? Makanya kenapa wanita lebih kuat? Makanya kenapa tugas melahirkan dikasih wanita? Itu sekali melahirkan berapa tulang patah itu? Berapa ratus? Kita laki-laki baru demam dikit udah kayak penyakit berat gitu. Saya waktu demam bilang sama istri saya, sayang kalau aku kenapa-napa jangan nikah lagi ya. Dia bilang lebay kamu. Aku gentayangin kamu. Saya bilang awas. Yang ketiga Bapak Ibu, wife is a crown of her husband. Bahwa istri adalah mahkota bagi suaminya. Dunia mengajar bahwa istri adalah leher suaminya. Memang kamu kepala, aku lehernya. Yang menentukan kamu nengok kiri atau kanan. No, enggak. Alkitab mengatakan lebih tinggi lagi. Bahwa wanita istri adalah mahkota. Coba bilang kiri kanan saudara yang sudah menikah. Bilang sama istrimu, kamu mahkotaku. Kok nggak ngomong sih? Istri kamu adalah mahkota. Mari kita baca Bapak Ibu. Amsal 12 ayat yang keempat. Cuma 2 kemungkinan dari ayat ini. Amsal 12 ayat yang keempat. Kita baca 3, 2, iya istri. Seperti penyakit yang membusukkan. Jadi cuma 2 dari ayat ini. Cuma 2. Istri cuma punya 2 panggilan atau 2 pilihan. Gak bisa tengah-tengah. Istri yang dalam Tuhan akan jadi mahkota buat suaminya. Tapi istri yang tidak dalam Tuhan akan menjadi kanker buat suaminya. Saya ulang lagi. Dari ayat yang baru kita baca. Istri yang dalam Tuhan akan jadi apa? Mahkota, kebanggaan. Makanya tuh suami suka pengen ajak kamu ke pesta. Suami itu suka pengen pegang kamu. Suami Alkitab bilang istri yang cakap, suaminya duduk di tengah kota. Dengan kaki begini, ngopi. Sambil ketawa-ketawa dan orang bilang sama dia, hebat itu laki-laki. Karena ukuran kebanggaan suami adalah istri yang takut akan Tuhan. Ukuran kebanggaan saya adalah istri saya cinta Tuhan. Istri saya bisa menempatkan diri di depan orang banyak. Istri saya bisa menopang saya. Alkitab bilang istri yang cakap, takut akan Tuhan adalah mahkota. Tapi istri, Alkitab bilang, yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Saya cek bahasa asli, kurang lebih artinya kanker. Istri yang tidak takut Tuhan. Apa yang membuat istri menjadi kanker bagi suaminya? Kritik mulu. Kritik mulu. Bandingin istrinya, bandingin suaminya sama suami orang. Tuh lihat tuh. Satu sekolah kan kamu. Dia jadi manajer. Kamu cari kerja aja masih susah. Saudara, tidak ada yang paling menyakitkan bagi suami diserang dari dalam. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada Bapak Ibu, mohon maaf ya. Hal yang paling membuat suami hancur adalah apa? Istri tidak menghormati suaminya. Di depan umum istrinya jokin suaminya. Alah, istri suami saya mah penakut pak. Ada banyak istri-istri ketemu sama saya ngomong gini. Aduh pak, suami saya pak, ada setengahnya aja dari pendeta Gideon. Saya hormatin pak, boro-boro setengahnya. Saudara menempatkan saya di peperangan rumah tanggamu. Jangan bawa-bawa saya lah. Suaminya lihat saya lihat dia. Saya bilang, Pak, ya gimana? Ada banyak istri-istri dengan enteng ngomongin suaminya di depan saya. Suami, aduh Pak, maaf Pak. Suami saya mah pemalas Pak, depan suaminya. Halo? Halo?
Di tengah-tengah tongkrongan. Anak-anak tongkrongan. Apa tuh? Ibu-ibu PKK. Arisan. Jelek-jelekin suaminya. Alah suami gue malah. Menceritakan seks di rumah tangga. Alah suami gue mah lemah. Aduh suami gue pemalas. Dan seterusnya. Alkitab bilang. Istri yang kayak gitu. Kanker bagi suami. Bukan saya yang bilang. Istri yang kritik suami. Istri yang mengontrol melalui tangisan, manipulasi. Apalagi istri yang lagi marah, maaf ya. Suaminya lagi masih muda gitu. Masih pengen hubungan seksual. Enggak ya. Enggak, aku gak mau kasih. Memanipulasi hubungan seksual untuk mendapatkan sesuatu. Padahal Alkitab saya mengatakan. Bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya. Ada banyak hari-hari ini istri dengan alasan capek, lelah. Suaminya meminta keintiman. Tidak diberikan. Ujung-ujungnya suaminya lari ke pornografi. Ke onani, masturbasi. Atau bahkan jajan di luar. Ini bukan jajan Indomie. Tapi apa? Have a sex dengan wanita PSK. Jangan pernah mengkritik otoritas suamimu di depan umum. Di depan anak-anak. Saya bertanya sama Pastor Amanda. Saya akan laki-laki yang paling galak sedunia. Kalau otoritas saya sebagai suami mulai diambil alih. Saya akan mulai galak, saya akan kenceng. Karena di nature laki-laki ditanamkan oleh Allah. Untuk apa? Dihormati. Nature perempuan ditanamkan oleh Allah. Untuk apa? Dikasihi. Makanya perempuan-perempuan suka jadi ratu-ratuan. Princess-princessan. Inces. Betul gak? Saya gak pernah ketemu laki-laki pengen jadi ratu. Kita gantung itu orang. Gak betul gak? Perempuan suka dipeluk. Karena dari sananya Tuhan tanamkan perasaan untuk dikasihi. Makanya mari kita lari Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang membuat saudara dan saya sebagai seorang gak usah orang lain deh. Yang membuat saya hari-hari ini. Pujian 100 orang. Gak terlalu berarti. Kayak permen karet aja. Buang. Tapi pujian istri. Itu kayak makanan yang menyegarkan tubuh. Makanya kalau istri saya yang puji, sayang, khotbah kamu hari ini dahsyat. Langsung begini, tumben, ada apa? Tapi kalau orang lain yang muji, kuasa afirmasi, kuasa peneguhan. Ketika suamimu lagi drop, suamimu lagi gak ada kerjaan, suamimu lagi mengalami sakit penyakit, perkataanmu membangun dia atau menjatuhkan dia. Amin. Kamu belajar untuk apa Bapak Ibu? Memberikan kekuatan ketika suamimu. Bapak Ibu para istri, suami Anda kelihatannya kuat. Tapi percayalah, suami tetap membutuhkan kalimat-kalimat afirmasi, kalimat-kalimat peneguhan untuk tetap bertahan. Amin. Kalau kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Kita lihat baca sama ayatnya. 3, 2, ya. Demikian juga hai istri-istri tunduklah kepada. Jika ada di antara mereka yang tidak taat. Mereka juga dapat apa? Dapat tanpa perkataan dimenangkan apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya tanpa perkataan. Lebih semangat lagi tanpa perkataan. Jadi Alkitab bilang 1 Petrus 3 ayat yang kedua kita lanjutkan. Jika mereka melihat bagaimana apa? Murni dan hidup istri apa? Hidup istri mereka. Bapak Ibu ada banyak istri-istri ingin mengubah suaminya dengan perkataan. Lo gereja dong. Lo kerja dong. Tapi ayat yang baru kita baca. Suami dimenangkan bukan dengan
Tapi dengan apa Bapak Ibu? Perbuatan. Suatu hari ada seorang istri yang bilang sama saya, Pak, suami saya gak cinta Tuhan. Saya bingung Pak, gimana bikin dia cinta Tuhan? Ayat udah dikasih, didoain udah, dan seterusnya. Suatu hari ketemu sama suaminya. Suaminya ngomong gini sama saya, Pak, saya mah seneng istri saya ke gereja. Ikut pelayanan, saya seneng banget. Tapi kelakuannya gak berubah semenjak ke gereja. Halo? Ada banyak istri-istri hebat melayani, hebat di luar. Tetapi sama suaminya tidak ada perubahan. Saya mau tanya, suami lebih suka apa? Istri melayani di gereja atau lebih dulu melayani suami? Istri lebih baik melayani orang luar atau melayani suami dulu? Melayani Tuhan itu hebat, yang setuju bilang amin. Aktif di gereja itu hebat, yang setuju bilang amin. Tetapi buat apa di gereja melayani, tapi nggak berubah kepada istri, suami. Amin. Buat apa di luar? Banyak istri-istri, mohon maaf, di luar hebatnya minta ampun, tapi di dalam kasarnya sama suami nggak berubah, nggak ada sopannya. Alkitab saya bilang, istri adalah mahkota bagi suaminya. Amin. Saya mengenakan mahkota dengan bangga dalam anugerah Allah untuk istri saya. Dengan bangga saya kenakan mahkota itu. Kenapa bangga? Happy banget saya. Apa yang menjadi bagiannya? Di mimbar dia dipakai Tuhan. Tapi menurut saya lebih hebat lagi bukan yang di mimbar, tapi bagaimana dia di rumah sama saya dan anak-anak. Setuju gak saudara? Saya pengen saudara dengar baik ya. Dalam anugerah Allah, saya pengen saudara melihat gembalamu di mimbar sama di dapur di rumahnya sama. Amin. Amin saudara. Karena itu saya bilang sama istri saya, kami sepakat sambil saya undang pemain keyboard. Saya bilang sama istri saya, suatu hari kalau anak-anak butuhin kamu gak usah khotbah. Kamu di rumah. Istri saya bilang sepakat. Memang dari awal dia gak mau khotbah katanya. Tapi dipaksa. Bukan oleh Tuhan, oleh saya. Suami. Tapi kita sepakat. Karena panggilan tertinggi wanita bukan berkhotbah, tapi menolong istrinya. Suaminya dia. Saya cuma ngetes saja. Istri memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan harga diri suaminya. Kadang-kadang mulut kita perlu kita latih. Untuk apa? Jangan terlalu tajam gitu ngomong sama suami. Kalau kamu tuh ngomong sama suami itu setajam silet. Tajam banget kayak gak punya belas kasihan gitu. Dasar laki-laki gak ada otak. Itu bagi laki-laki kayak aduh. Ngomong tuh boleh, semangatin tuh boleh. Tapi ada caranya. Laki-laki dari sananya diciptakan untuk memimpin. Dia gak akan bisa terima. Walaupun dia diam sekarang, tapi dia gak akan bisa terima. Yang keempat, mari kita cepat saja. Wife is to submit to her husband. Suami harus tunduk kepada suami. Istri harus tunduk kepada suami. Amin. Istri harus apa? Tunduk kepada suami. Saya perlu hati-hati membahas poin ini. Karena saya nggak mau berarti suami-suami memakai poin ini untuk melakukan kekerasan kepada istrinya. Saya nggak mau suami-suami memakai poin ini untuk menjadikan istrinya sebagai budak, asisten untuk memuaskan keinginannya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai penundukan, kita perlu mengerti bahwa submission is not something a husband can demand. Bahwa ketaatan bukan sesuatu yang suami bisa minta. Tapi submission is something a wife gives to her husband on her own decision.
bahwa ketundukan adalah sesuatu yang istri berikan dengan sukarela. Sama-sama bilang sama saya, sukarela. Amin. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala. Ini ayat yang beda ya. Ayat yang ke-24. 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama. Efesus. Oh, saya salah baca. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Tuhan, firman, mereka juga tanpa perkataan apa Bapak Ibu? Dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Submission adalah poin yang mungkin sensitif. Saya perlu menjelaskan ini pelan-pelan, hati-hati, agar ini nggak dipakai sebagai poin penindasan. Kata submission dalam bahasa aslinya menggunakan kata hupataso, yang berarti Bapak Ibu adalah menempatkan diri di bawah secara sukarela, bukan paksaan. Menegaskan bahwa penundukan adalah sesuatu yang diberikan oleh istri secara sukarela, bukan dituntut, bukan dipaksa oleh suami. Kalau suami udah maksa kamu harus tunduk, udah pasti salah punya. Penundukan istri adalah agar Allah bisa memberkati ketika segala sesuatu sesuai dengan ordernya. Katakan amin. Penundukan istri kepada suami bukan karena suami lebih hebat, tapi karena istri tahu peranannya di hadapan Allah. Saudara ingat Allah Tritunggal? Mereka itu tiga. Mereka setara. Tidak ada setara, tapi dalam peran mereka berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nilai dan kemuliaan mereka setara. Namun dalam rencana keselamatan, Yesus secara sukarela tunduk kepada kehendak Bapa. Bayangin, Yesus yang setara dengan Bapa bisa tunduk tanpa merasa kehilangan harga dirinya. Maka ketundukan seorang istri kepada suami bukan berarti istri lebih rendah dari suami, lebih bodoh atau kurang berharga. Tetapi istri mengerti demi keharmonisan sesuai dengan firman Allah. Istri menundukkan dirinya secara sukarela. Penundukan ini bukan penundukan kesetiaan buta. Yang kalau disuruh melakukan, ayo kita bikin bandar narkoba yuk. Kita jualan yuk. Kamu jadi PSK ya, aku jadi germoknya. Kamu harus tunduk, itu gila. Aku pukul kamu, diam. Itu namanya penindasan. Ada orang nanya gini sama saya, Pak, suami saya tiba-tiba convert pindah agama lain. Dan dia paksa saya ikut agamanya, Pak. Dia bilang begini, karena ada di Alkitab harus tunduk. Saya bilang sama dia, penundukan kamu harus tidak melawan kepada penundukanmu yang paling tinggi. Bisa ngerti maksud saya? Kamu harus tunduk sama Tuhan. Yang kedua, kamu harus tunduk sama suami. Tapi jangan karena kamu tunduk sama suami, maka kamu melanggar penundukan kepada Tuhanmu yang pertama. Bisa ngerti gak? Jadi bagaimana istri boleh tunduk? Selama tidak melanggar pendudukanmu kepada Tuhan. Pak, suami saya mukulin Pak, gamparin Pak. Dia bilang gak boleh pergi, sebagai pendeta pergi. Karena kalau gak boleh pergi udah bonyok. Pak, udah bonyok Pak, jangan pergi, jangan bonyok Pak. Pak, mati Pak, mantap. Itu namanya gila. Bisa ngerti maksud saya? Penundukanmu jangan sampai melanggar penundukanmu kepada yang paling tinggi, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya rasa ketika istri mengerti ini, saya mau tanya, kalau dalam satu tubuh ada dua kepala, bingung gak? Bingung. Tapi kalau satu tubuh ada satu kepala, ordernya jelas gak? Jelas kan?
Contoh saudara naik mobil. Mobil saudara lebih besar, lebih hebat, lebih keren. Mobil yang di samping udah tua, jelek. Tapi karena saudara mengerti bahwa ada aturan, ada harmonisasi di jalan raya, maka ketika harusnya dia yang jalan, terus kamu bilang enggak, mobil gue lebih keren. Terus saudara tutup, apa yang terjadi? Ditilang. Istri tunduk bukan karena istri lebih rendah. Istri tunduk karena istri tahu ini adalah aturan Tuhan untuk mencegah kecelakaan dalam pernikahan. Amin. Untuk mencegah kehancuran dalam pernikahan. Biar gak ada keributan. Bahkan ketika istri tunduk sama suami, maka seluruh tanggung jawab diambil sama siapa? Maka tanggung jawab suami jauh lebih besar daripada tanggung jawab istri. Maka para suami ketika istri menyerahkan tanggung jawabnya kepada saudara, kita harus banyak berdoa. Biar apa? Biar kita gak salah mengambil keputusan. Betul tidak? Karena ketika istri menyerahkan tanggung jawabnya, banyak orang hanya fokus istri harus tunduk, istri harus tunduk. Tetapi lupa bahwa penundukan istri adalah beban tanggung jawab di pundak suami. Makanya ketika Adam dan Hawa, yang makan Hawa, tapi yang ditanya oleh Allah siapa? Adam. Yang salah siapa? Hawa yang pertama. Tetapi yang diminta tanggung jawab oleh Allah adalah Adam. Yesus suka bilang begini sama saya, ya kamu tunduk aja sama kamu. Kalau ada yang salah kan biar kamu yang tegur sama Tuhan. Selesai itu perkara. Kami lagi diskusi untuk sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Tiap tengah malam kadang-kadang saya bangun atau dia yang bangun, kami berdoa, berlutut kami berdoa. Isi saya adalah lawan debat yang cukup tangguh. Kami berdiskusi mengenai bagaimana gereja ini. Sebagai gembala dari gereja, kami berdiskusi panjang lebar. Saat ini skornya 2-2. Diskusi terus. Tapi terakhir dia ngomongin sama saya, kalau kamu yakin itu dari Tuhan, aku tunduk. Tapi ingat, tanggung jawab kamu yang jalanin. Saya bilang kamu aja yang mutusin deh. Biar gue tinggal minta Tuhan lo tanggung jawab. Gak mudah. Yang kelima, yang terakhir. Istri adalah pembangun rumah tangga. Istri dipanggil bukan untuk istri dipanggil untuk membangun rumah, bukan sekedar mengejar karir. Titus 2:4-5 sudah bisa baca nanti di rumah. Mendorong untuk para perempuan untuk mengasihi suami dan anak-anak, rajin mengatur rumah tangga. Kita baca ayatnya yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan hidup bijaksana dan suci. Ayat yang kelima, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada, agar apa Bapak Ibu? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Poin kelima ini Bapak Ibu mengajarkan peran praktis istri. Untuk apa? Membangun rumah. Boleh nggak istri kerja? Boleh. Apalagi saudara yang butuh 2 pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, prioritas istri bukan membangun karir, tapi membangun rumah tangga. Katakan amin. Prioritas istri adalah membangun rumah tangga daripada karir. Istri adalah investasi. Membangun karir seringkali membangun kesuksesan orang lain, bos atau perusahaan. Tapi bangun rumah berarti membangun generasi untuk masa depan. Amin. Bagi saya pekerjaan istri itu di rumah berat. Ngurus anak itu gak mudah. Betul tidak? Saya lebih enak khotbah daripada ngurusin 2 bocah itu.
Tapi puji Tuhan, istri saya ada. Nganter anak. Kami punya supir di rumah. Supir kami ada 20 saudara. Tapi tiap pagi istri saya nganter anak saya. Anak kita ke sekolah. Yang jemput saya. Biar apa? Mumpung masih sempet. Kadang gak sempet, disempet-sempetin. Mandi, saya mandiin anak saya. Sampai saat ini. Yang pakaiin baju, istri saya. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau udah 20 tahun, saya gak bisa mandiin dia. Akan aneh. Papa ayo mandi papa. Saya bilang Wedan udah gila nih orang ini. Sekarang udah 7 tahun. Yang satu udah 3 tahun. Kami tag team. Saya yang mandiin. Malam saya bacain kisah Alkitab. Dia yang tidurin. Saya ngapain? Tugasnya selesai. Saya kadang-kadang dibawa nonton. Saya udah bacain Alkitab. Udah. Saya tidur dia bilang sayang anak lu tidur. Saya naik ke atas. Saya doain. Kami nonton drama Korea yang gak penting itu. Demi menghargai dia. Alkitab tidak melarang wanita bekerja. Namun Alkitab mengingatkan agar ambisi karir tidak mengorbankan rumah tangga. Maaf ya, jangan marah. Punya ambisi buat karir bagus. Tapi ingat, kamu dipanggil bukan buat bangun karir. Kamu dipanggil buat bangun rumah tangga. Percaya deh, kalau kamu dahuluin suami dan anak-anakmu, ada berkat. Karirmu juga bisa jalan kok. Tapi jangan rumah tanggamu dikalahin buat karir. Saya berdoa, khotbah ini boleh jadi berkat bagi jemaat kerinduanku. Saudara, gereja ini kasih kado buat saudara. Bagi saudara di hari Valentine ini, saudara yang, coba yang istri-istri angkat tangan. Hanya istri-istri. Oke. Saya kasih bunga saudara dari gereja ini. Boleh dikasih bunga. Suami boleh ambil. Kasih ke istrinya. Itu bunga jangan dibuang saudara. Bunganya lagi 4% sekarang. Ayo angkat tangan saudara. Para suami. Suami yang ngambil. Pak romantis lah. Masa masih istri juga yang harus mandiri. Kasih pak, bilang I love you. Ayo ambil, peluk dong, cium, woi. Pak, ayo pak. Udah, di depan masih ada depan. Nanti bunganya jangan dibawa pulang ya buat sesi berikut saudara ya. Enggak. Ini depan nih, bunga. Tuh, kasih bunga ya depan nih. Bunga, ada lagi bunganya, yuk mana? Habis. Oh ya udah nanti ya. Saudara pulang ada teller bank di depan ya. Saudara bisa taruh uang saudara ya. Saudara, minggu ini tim panitia sebenarnya udah minta kemarin. Tapi saya bilang minggu ini terakhir deh. Minggu ini terakhir pendaftaran retret Pasutri. Last week terakhir. Jadi ini no play, no tipu-tipu. Jadi saudara yang pengen daftar ini minggu terakhir. Besok udah gak bisa lagi. Saya dorong saudara untuk mendaftarkan diri saudara yang sudah menikah. Biar retret ini boleh jadi berkat bagi saudara. Kita tutup Alkitab kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerima persembahan kami. Kami bersyukur kami diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.